Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Faliza dengan NIM 230304299 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Di video kali ini saya akan membahas isi makalah saya, yaitu mengenai hakikat dan pengembangan IPTEX dalam perspektif Islam, seperti integrasi nilai, etika, dan kebenaran dalam Al-Quran. Di sini saya akan membahas secara ringkas dan padat mengenai IPTEX dalam pandangan Islam, khususnya bagaimana Islam memandang ilmu, teknologi, dan seni sebagai sesuatu yang bernilai dan tidak bisa dilepaskan dari hal-hal spiritual. Pertama-tama yang akan dibahas yaitu mengenai hakikat IPTEX dalam Islam. Di dalam Islam itu ada ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni seperti yang disebutkan di awal tadi. Itu bukan cuma sebagai alat di duniawi, tetapi semua itu bisa dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Bahkan ayat pertama yang diturunkan adalah perintah Iqra atau membaca. Jadi yang menunjukkan bagaimana pentingnya ilmu di dalam Islam. Jadi ilmu di dalam Islam itu enggak dipisah-pisah antara ilmu agama, ilmu umum. Jadi keduanya itu saling berkaitan, dan dalam Al-Quran itu kita banyak menemukan perintah untuk berpikir, meneliti, dan merenung. Itu adalah bagian dari sebuah ibadah. Pembahasan selanjutnya mungkin bagaimana dengan etika dalam pengembangan IPTEX. Nah, ini tuh cukup penting karena di dalam Islam pengembangan teknologi itu harus didasarkan dengan nilai-nilai etika seperti kayak tauhid, amanah, keadilan, masalah, atau kemanfaatannya. Jadi ilmu tuh nggak bisa dipakai sembarangan, apalagi untuk merusak lingkungan ataupun menyebarkan hoax. Jadi semua yang disebutin tadi tuh pengembangan teknologi itu harus sesuai dengan etika. Jadi itu tuh semua harus membawa kebaikan. Nah, kalau dari segi dalam dunia medis, mungkin pengobatan itu biasanya gimana nyawa pasien itu terselamatkan dan gimana kita menjaga tubuh pasien tersebut. Tapi kalau di dalam pangan harus halal dan thayyib, dan dalam teknologi informasi mungkin bisa dipakai untuk menyebarkan kebenaran atau keburukan. Jadi, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai integrasi nilai Islam dalam IPTEX. Islam mengajarkan kita untuk menggabungkan ilmu dengan nilai-nilai agama. Kalau IPTEX dikembangkan tanpa nilai, maka itu akan menjadi rusak. Karena kalau nilai agama diterapkan tanpa ilmu, maka kita itu bisa tertinggal. Maka Islam itu mengajarkan kita keseimbangan antara akal dan wahyu, antara iman ataupun ilmu. Jadi misalnya contohnya itu kita bisa lihat dari tokoh-tokoh sebelumnya seperti Ibnu Sina, Al-Biruni. Mereka tuh bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi mereka juga cerdas secara spiritual. Dan mereka tuh hanya menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi riset, bukan hanya buku doa. Nah, pembahasan selanjutnya itu tuh mengenai apa sih hubungan dari Al-Quran dengan IPTEX. Nah, kalau dari contoh para ilmuwan masa lalu tadi tuh, mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai inspirasi riset dan bukan hanya sebagai buku doa. Nah, di sini tuh walaupun Al-Quran itu bukan buku sains, tapi banyak ayatnya yang mengandung mengenai isyarat Islam ataupun isyarat ilmiah, seperti tentang penciptaan alam semesta, terus habis itu perkembangan janin hingga siklus air. Dan itu semua tuh menunjukkan bahwa Islam tuh mendorong umatnya untuk berpikir kritis, dan itu tuh nggak dia sekaligus mengembangkan ilmu sebagai bentuk syukur terhadap bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa IPTEX dalam Islam itu bukan cuma soal canggih ataupun modern, tapi ini tuh juga soal nilainya, etikanya, otoritasnya, ataupun orientasi ataupun spiritual. Nah, Islam itu mengajarkan kita bahwa ilmu harus bisa bermanfaat ataupun membawa manfaat, bisa menjaga lingkungan, tidak merusak lingkungan, dan memperkuat iman, serta menjadikan kita manusia yang lebih baik. Jadi kita sebagai mahasiswa muslim, kita tuh harus bisa menghidupkan kembali semangat ilmuwan dengan akal yang jernih, iman yang kuat, lalu mempunyai etika yang kokoh dan tidak kuat. Mempunyai etika yang kokoh dan tidak mudah goyah.
Baik, itu materi dari presentasi saya hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.